Aku buat bangkrut dan hancur suamiku yang diam-diam menikah dengan wanita selingkuhannya. Perlahan aku buat kalian hancur dan berlutut di kakiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Di balik rumah tangga yang terlihat harmonis, Kirana menyimpan luka yang dalam. Ia menemukan bahwa suaminya, Revan, seorang pebisnis sukses, diam-diam telah menikahi wanita lain yang dulu pernah menjadi teman dekat Kirana sendiri. Pengkhianatan itu membakar harga dirinya. Namun Kirana tidak menyerang secara frontal. Dengan kecerdasannya, ia menyusun strategi balas dendam yang elegan dan mematikan. Kirana membangun bisnis tandingan, menguras keuangan Revan tanpa ketahuan, dan memanfaatkan kelemahan pribadi sang suami. Satu demi satu, aset Revan runtuh. Istri barunya yang penuh ambisi justru mempercepat kehancuran mereka. Puncaknya, saat Revan dan selingkuhannya memohon belas kasihan karena bangkrut dan dijauhi masyarakat, Kirana berdiri di puncak kejayaan, membuat mereka berlutut di hadapan wanita yang dulu mereka remehkan. Like kalau kamu juga percaya bahwa pembalasan terbaik adalah kesuksesan. Komen, kamu tim Kirana atau tim Revan? Subscribe untuk cerpen balas dendam lainnya yang lebih menegangkan dan emosional. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Sudah lebih dari 8 tahun aku menikah dengan Revan. Dari luar, kehidupan kami terlihat sempurna. Kami tinggal di rumah mewah 2 lantai dengan taman yang tertata rapi dan 2 mobil mahal terparkir di garasi. Orang-orang memujiku sebagai istri beruntung yang dinikahi oleh pebisnis muda sukses. Tapi siapa sangka, di balik semua kemewahan itu, hatiku nyaris mati karena hampa dan pengkhianatan yang disembunyikan dengan rapi oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Aku, Kirana, adalah wanita yang memilih menanggalkan dunia kerja dan ambisi pribadiku demi membangun keluarga dengan Revan. Aku menemani Revan dari nol, dari saat ia masih berdagang kecil-kecilan di pinggir jalan, sampai akhirnya bisnis ekspor-impornya berkembang pesat. Tapi semakin tinggi kami naik, semakin asing sikap Revan padaku. Awalnya aku menutup mata, mengira itu hanya karena tekanan pekerjaan. Tapi belakangan, semua mulai menunjukkan pola. Malam-malam pulang larut, ponsel yang selalu digenggam bahkan saat di kamar mandi, aroma parfum asing yang menempel di kerah bajunya, dan kata-kata yang mulai berubah dingin. Jangan terlalu ikut campur urusan kerjaanku, Kirana. Kamu ngertinya cuma rumah dan dapur, ucapnya suatu malam, dengan nada tinggi yang membuat hatiku bergetar. Itu bukan Revan yang dulu. Bukan pria yang memandangku dengan mata penuh semangat saat kami menulis mimpi di buku harian tua. Bukan pria yang mencium keningku setiap pagi sebelum berangkat kerja. Pria di hadapanku ini adalah sosok asing yang hanya tinggal di rumah untuk tidur dan mengganti baju. Bukan lagi suami. Aku mulai diam-diam menyelidiki. Tak mudah. Ia sangat hati-hati. Tapi aku punya firasat kuat. Aku mulai perhatikan transaksinya, kebiasaannya, bahkan isi dashboard mobilnya saat ia lalai menguncinya. Sampai pada akhirnya, hari itu datang. Hari yang mengubah hidupku selamanya.
Hari di mana mataku tak lagi bisa dibutakan oleh harapan. Sebuah amplop coklat tertinggal di laci dashboard mobilnya. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya, fotokopi surat nikah. Nama suamiku tertera jelas. Tapi bukan denganku. Di bawahnya, tertulis nama wanita yang tak asing. Tania. Tubuhku seketika lemas. Tania. Wanita itu dulu adalah temanku. Sahabat yang sering datang ke rumah, duduk di ruang tamu dengan wajah manis. Menyebutku, Kak Kirana, dengan senyum palsu yang kini ku tahu adalah pisau. Aku merasa dunia runtuh. Tapi tidak ada air mata yang keluar. Tidak ada teriakan. Yang ada hanyalah diam. Dan detak jantung yang berubah menjadi keras. Ritmenya seperti gendang perang yang perlahan menumbuhkan keberanian yang telah lama ku pendam. Revan, suamiku, telah mengkhianatiku bukan hanya dengan berselingkuh, tapi juga menikahi wanita itu. Diam-diam. Di balik punggungku. Di balik kepercayaan yang kupertaruhkan seluruh hidupku. Dan di detik itu juga, aku bersumpah. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan melabrak. Aku tidak akan melempar barang. Aku akan balas dendam. Dengan cara yang paling sakit, paling dingin, dan paling tak termaafkan. Revan dan wanita itu akan tahu rasa. Mereka pikir aku akan diam? Mereka pikir aku tak punya kuasa? Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Mereka pikir aku hanyalah istri rumahan tanpa jaringan, tanpa kekuatan, tanpa otak. Salah besar. Dalam diam, aku tersenyum getir. Kalian pikir kalian menang hanya karena bisa menikah diam-diam? Kalian belum tahu siapa lawan kalian sesungguhnya. Mulai detik itu, Kirana yang lemah telah mati. Yang tersisa adalah Kirana baru, yang siap menumbangkan apapun yang telah mereka bangun dari kebohongan. Malam itu aku duduk diam di meja makan yang seharusnya penuh tawa dan cerita. Di hadapanku masih terhidang sepiring nasi yang tak tersentuh. Aku menatap kosong ke arah kursi yang biasanya diduduki Revan. Sudah 3 malam berturut-turut ia pulang di atas jam 1 pagi dengan dalih lembur di kantor. Tapi malam ini, bahkan pesan dariku tak dibalas. Suaraku tak dijawab. Kepergiannya tidak lagi dijelaskan. Dan aku tahu alasannya. Ia tidak pulang padaku. Ia pulang pada wanita lain. Istrinya. Istri keduanya. Tanganku gemetar menggenggam amplop coklat itu. Surat nikah bodoh yang kusebut sebagai peluru paling tajam yang pernah kudapatkan. Nama mereka tertulis jelas. Hitam di atas putih. Tanggal pernikahan yang bertepatan dengan ulang tahun pernikahan kami. Sungguh ironis. Di hari yang seharusnya kami rayakan bersama, ia justru mengikat janji suci dengan wanita yang dulu menangis di bahuku saat putus cinta. Sialan. Aku rasanya ingin muntah. Tapi aku tahu, tidak sekarang. Belum. Ini baru permulaan. Pagi harinya, aku tidak berteriak, tidak marah-marah. Aku tetap seperti Kirana yang biasanya, menyajikan sarapan, merapikan dasi Revan, dan tersenyum kecil saat ia berkata, "Aku pulang malam lagi, ada meeting di luar kota." Luar kota kepalamu. Batinku menjerit, tapi wajahku tetap tenang. Di balik senyumanku tersembunyi badai yang belum akan dilepaskan. Aku sudah menyusun rencana. Hari itu aku menyusuri semua hal yang bisa membuktikan pengkhianatannya lebih dalam. Aku ingin tahu seberapa jauh ia berani bermain api. Dan betapa bodohnya dia. Revan menyimpan semuanya di laptop kantor yang diam-diam bisa kuakses lewat backup yang dulu kubuatkan untuknya, dengan dalih keamanan. Aku tahu sandinya. Dan ia lupa aku masih menyimpan salinannya di komputer rumah. Dalam 1 malam, aku menemukan semuanya. Tiket hotel,
laporan keuangan yang mengalir ke rekening atas nama Tania, bahkan dokumen pembelian rumah di nama wanita itu. Semuanya terarsip rapi di satu folder bertajuk Private. Sungguh ironis, pria yang mengaku paling amanah ternyata menyembunyikan dosa dalam folder paling mudah dijebol. Lebih dari itu, aku menemukan foto-foto mereka berpelukan di pantai. Tania memeluk Revan dari belakang. Mereka berciuman di balkon. Dan yang paling menjijikan, foto Tania memakai gaun pengantin putih berdiri di samping Revan yang tersenyum seolah dunia adalah miliknya. Aku memandangi foto itu dengan mata dingin. Dulu aku mungkin akan menangis. Tapi tidak sekarang. Aku justru tertawa. Tertawa kecil yang terdengar seperti gumaman iblis dalam pikiranku. Kau pikir aku akan diam setelah semua ini? Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Revan, kau salah besar. Setiap bukti itu kusimpan. Kujadikan salinan di hard disk eksternal. Dan satu-satu kubawa ke tempat rahasia. Aku menyimpannya bukan untuk melaporkan. Belum. Aku menyimpannya sebagai alat untuk mengunci lehernya, untuk menjeratnya, untuk menjatuhkannya dari dalam, perlahan, hingga ia sendiri tak sadar bahwa setiap langkahnya sudah kurancang untuk membawa dia ke jurang yang kubuat sendiri. Hari-hariku setelah itu berjalan seperti biasa, bahkan lebih ceria. Aku mulai berpakaian lebih rapi, berdandan lebih tajam, dan kembali menghubungi koneksi-koneksi lamaku. Teman-teman bisnis yang dulu kutinggalkan saat Revan memintaku menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Tapi kini, aku mengangkat ponselku dan satu-satu menghubungi mereka. Hai, ini Kirana. Masih ingat aku? Aku sedang ingin memulai sesuatu. Satu demi satu, pintu mulai terbuka. Dan mereka menyambutku bukan sebagai istri Revan, tapi sebagai Kirana yang dulu dikenal cerdas, ambisius, dan berbahaya. Di belakang Revan, aku mulai membangun kerajaan. Tapi bukan untukku sendiri. Kerajaan itu kubangun untuk menghancurkan istana palsunya. Untuk mengacaukan hidupnya dengan senjata yang tidak bisa ia lawan. Aku. Malam itu, saat ia tertidur dengan wajah lelah di sofa, aku berdiri menatapnya. Matanya tertutup, napasnya tenang, dan wajahnya polos seperti pria yang tak pernah menyakiti siapapun. Tapi aku tahu, di balik ketenangan itu, ada luka yang sudah ia tanam dalam jiwaku, dalam hidupku, dan dalam harga diriku sebagai seorang istri. Dan aku bersumpah lagi untuk kedua kalinya. Ini belum selesai. Ini baru awal. Revan dan Tania tidak akan melihatku menangis. Mereka akan melihatku berdiri di atas reruntuhan hidup mereka. Dan saat mereka meminta maaf, aku akan menertawakan mereka seperti mereka telah menertawakan kesetiaanku. Namanya Tania. Dulu dia sering datang ke rumahku saat masih kuliah. Waktu itu kami bertiga akrab. Aku, Revan, dan dia. Kami pernah tertawa bersama di meja makan, memasak bareng saat liburan, dan bahkan menangis bareng ketika salah satu dari kami patah hati. Saat aku menikah dengan Revan, Tania adalah salah satu orang yang berdiri di barisan depan, menangis haru saat aku mengucap janji suci. Kamu wanita paling beruntung, Kak Kirana, katanya sambil memelukku. Dan ternyata, wanita inilah yang kini menginjak janji suci itu hingga hancur tak bersisa. Tanganku mencengkeram erat gagang kursi saat aku menatap layar laptopku. Foto-foto mereka terpampang jelas. Aku melihat Tania mengenakan gaun pengantin putih sederhana, memeluk Revan dengan penuh cinta. Aku ingin muntah. Tapi yang lebih menjijikkan adalah saat aku menyadari bahwa pernikahan mereka sudah berjalan selama hampir setahun. Ya, 1 tahun penuh mereka hidup dalam kebohongan. Sementara aku menyiapkan makan malam dan merayakan ulang tahun pernikahan sendirian, mengira Revan lembur dan lelah bekerja demi masa depan kami. Aku merasa seperti tokoh bodoh dalam sinetron murahan. Tapi tidak. Ini bukan sinetron. Ini kenyataan. Dan dalam kenyataan ini, aku bukan korban lemah yang hanya bisa menangis dan mengutuk nasib. Aku adalah Kirana, wanita yang pernah memendam seluruh dunia dalam genggaman, dan sekarang aku akan mengambilnya kembali,
dengan membawa kehancuran pada dua pengkhianat itu. Aku tak langsung menghadapi mereka. Tidak, itu terlalu mudah. Aku ingin mereka merasa aman. Aku ingin mereka berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa, bahwa semuanya berjalan lancar. Dan dalam waktu itu, aku mulai menggali lebih dalam tentang Tania. Melalui bantuan seorang teman lama yang bekerja di bank, aku mendapat informasi penting. Rekening atas nama Tania beberapa kali menerima transfer dengan nominal besar dari salah satu rekening perusahaan Revan. Transaksi itu dilabeli biaya pribadi eksekutif, sebuah istilah samar yang jelas-jelas penuh dusta. Aku menyimpan semua salinan transfer itu. Nominalnya tak main-main. Dalam 1 tahun, Tania menerima lebih dari 2 miliar rupiah dari perusahaan suamiku. Uang yang berasal dari jerih payah tim kami, yang dulu aku bantu bangun dari awal. Aku mulai menyusun teka-teki. Dan satu persatu, jawabannya terbuka. Ternyata rumah yang mereka tempati juga dibeli atas nama Tania. Mobil barunya, hadiah dari Revan. Bahkan perhiasan yang pernah dipamerkan Tania di media sosial, yang dulu kukira hanya endorsement, ternyata dibeli dengan kartu kredit tambahan milik Revan. Suamiku benar-benar menjadikan wanita itu sebagai ratu sembunyiannya. Sementara aku, istri sah yang selama ini menemaninya dalam segala badai, justru diposisikan sebagai bayangan, sebagai latar belakang dari kehidupan mewah yang ia ciptakan untuk pengkhianat itu. Malam itu, aku duduk sendirian di teras belakang rumah. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma bunga Kamboja yang mulai mekar. Tapi tak ada keindahan dalam hatiku. Yang ada hanya amarah dan perasaan terhina. Aku menatap langit, memejamkan mata, dan perlahan menarik napas panjang. Kau menyakitiku terlalu dalam, Revan, dan kau, Tania, kau menusukku dari belakang dengan senyum palsumu, bisikku lirih. Tapi kata-kata itu terasa tajam, seperti mantera. Aku mulai menyusun daftar. Bukan daftar belanja, tapi daftar strategi. Aku tahu apa kelemahan Revan. Ia sombong, ceroboh, dan percaya diri berlebihan. Ia pikir semua orang bisa dikendalikan. Ia pikir aku terlalu mencintainya untuk berani melawan. Dan Tania? Dia hanyalah wanita ambisius haus kemewahan yang mudah sekali tergiur oleh uang dan status. Jika aku bisa memancing keserakahannya, dia pasti akan menarik seluruh bangunan palsu yang mereka buat, hingga runtuh menimpa kepala mereka sendiri. Aku tersenyum kecil malam itu. Bukan senyum bahagia, tapi senyum dingin yang perlahan menggantikan air mataku. Aku sudah tak ingin menangis. Aku ingin bertindak. Kalian pikir aku akan diam setelah mengetahui semua ini? Kalian pikir aku lemah hanya karena aku diam? Kalian tidak tahu betapa mengerikannya wanita yang tersakiti, yang hatinya dipermainkan oleh dua manusia paling munafik di bumi ini. Malam itu, aku menutup laptopku. Aku berdiri dengan tubuh tegak dan langkah pasti. Tidak ada lagi keraguan. Aku tidak akan meminta penjelasan. Aku tidak butuh permintaan maaf. Aku hanya butuh satu hal, membuat kalian merangkak di bawah kakiku, hancur tanpa sisa, dan menyesal karena pernah mengkhianati wanita seperti aku. Dan semuanya baru saja dimulai. Malam itu hujan turun perlahan, menetes di jendela kamarku seperti ingin ikut menangis bersamaku. Tapi aku sudah tak punya air mata lagi. Semua sudah kering bersama waktu, bersama kepercayaan yang dicabik-cabik tanpa ampun. Aku duduk di sisi ranjang, menggenggam album foto pernikahan kami yang mulai usang, membuka lembar demi lembar seolah ingin memastikan bahwa semua itu pernah nyata. Aku ingin tahu, apakah senyum di wajah Revan pada hari itu benar-benar tulus, ataukah hanya topeng yang telah ia bentuk sejak awal untuk menipuku perlahan. Di satu halaman, ada foto kami berdua, tertawa saat memotong kue pengantin, tanganku di genggamannya, mataku menatapnya seolah ia segalanya. Tapi sekarang, tatapan itu menjadi hinaan bagi diriku sendiri. Karena yang kusebut segalanya, ternyata adalah musuh paling keji yang kusembunyikan di bawah atap rumahku sendiri. Album itu kuletakkan kembali. Tidak lagi dengan hati-hati seperti dulu. Kini benda itu hanyalah pengingat luka,
bukan kenangan manis. Aku berjalan ke cermin, menatap diriku sendiri. Mata sembab, wajah pucat. Namun masih ada cahaya yang belum padam di sana. Cahaya perempuan yang tidak ingin tumbang, yang tidak rela dilindas oleh pengkhianatan. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor notaris tempat aku dan Revan dulu membuat perjanjian pernikahan. Aku meminta salinan semua dokumen legal terkait bisnis dan aset bersama. Petugas yang mengenaliku langsung menyambut hangat tanpa tahu bahwa senyumanku pagi itu menyimpan rencana besar. Aku meminta semuanya: akta perusahaan, rincian saham, dokumen investasi, dan salinan legal properti. Aku mulai menandai bagian-bagian yang menguntungkanku. Revan terlalu percaya padaku dulu, terlalu yakin aku akan selalu setia. Ia menuliskan namaku sebagai pemilik sah pada beberapa aset penting, dan kini itulah senjataku. Aku juga menghubungi pengacaraku diam-diam, seseorang yang dulu pernah menanganiku saat terlibat sengketa tanah kecil. Orang itu terkejut saat mendengar ceritaku, namun ia menyadari sesuatu yang bahkan aku sadari lebih lambat darinya. Kirana, kamu bukan korban di sini. Kamu adalah pihak yang memegang semua kartu. Kamu bisa menghancurkannya dari dalam, tanpa satu pun jejak. Perkataannya menyetrumku. Dan di titik itu, aku tahu, aku tak butuh simpati. Aku butuh hasil. Bukan air mata, tapi kehancuran total. Revan dan Tania tidak layak mendapatkan damai. Mereka layak mendapatkan dunia yang mereka pikir sudah mereka menangkan, runtuh satu demi satu seperti menara pasir yang diterpa badai. Beberapa hari setelahnya, aku menerima undangan dari grup alumni kampus. Mereka mengadakan reuni besar-besaran di sebuah hotel bintang 5. Awalnya aku ragu ingin datang. Tapi saat tahu bahwa Revan dan Tania juga diundang, dan kemungkinan akan hadir, aku langsung memantapkan hati. Ini bukan hanya reuni, ini panggung. Dan aku akan berdiri di atasnya sebagai bintang utama, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai wanita yang bangkit dengan lebih kuat dan lebih anggun daripada sebelumnya. Aku memesan gaun malam hitam elegan, riasan terbaik dari mua ternama, dan datang dengan supir pribadi menggunakan mobil baru yang kubeli atas namaku sendiri dari dividen usaha properti yang dulu aku kelola bersama teman kuliahku. Semua mata tertuju padaku malam itu. Semua kagum. Termasuk Tania, yang berdiri di pojok ruangan dengan gaun mencolok yang justru memperjelas wajahnya yang tegang. Revan berdiri di sampingnya, pura-pura tersenyum saat aku menghampiri. "Hai, Kak Kirana." Suara Tania bergetar. Matanya tak mampu menatapku langsung. Aku tersenyum. Bukan senyum manis seperti dulu, tapi senyum dari wanita yang tahu bahwa semua topeng telah kurobek perlahan. "Lama nggak ketemu, Tan. Gimana rumah barunya? Nyaman, kan?" Ucapan itu seperti petir. Karena aku tahu, rumah yang mereka tempati sekarang adalah rumah yang namanya masih tercantum di dokumen atas namaku. Wajah Tania memucat. Revan melirikku dengan tatapan penuh peringatan, seolah meminta agar aku diam. Tapi aku hanya tersenyum. Aku belum akan menghancurkan kalian di depan umum, Revan. Aku ingin kalian menyadari perlahan bahwa hidup yang kalian bangun itu bukan milik kalian. Bahwa semua kenyamanan yang kalian rasakan selama ini adalah hakku. Dan aku akan mengambil semuanya kembali, satu persatu. Tanpa kalian sadari, sampai akhirnya kalian terbangun dalam reruntuhan dan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Saat itu baru satu tahap. Aku belum menyentuh rekening mereka, belum menyebarkan aib mereka, belum membekukan saham mereka, belum menarik kembali investasi perusahaan utama. Tapi semuanya sudah siap. Tinggal satu tarikan nafas, dan Revan akan tahu bahwa dia telah tidur dengan api. Dan Tania akan tahu bahwa ia menyentuh bara yang akan membakar seluruh ambisinya menjadi debu. Air mata? Itu milik Kirana yang lama. Sekarang, aku tidak lagi menangis. Aku hanya bergerak. Dan kalian akan tahu akibatnya. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum menyibak tirai jendela kamar. Tapi aku sudah duduk di meja kerja dengan setumpuk dokumen dan laptop terbuka. Di layar,
Terpampang detail transaksi perusahaan milik Revan, lengkap dengan rincian aliran dana, kontrak vendor, hingga pengeluaran personal yang disamarkan dalam termin entertainment klien. Aku sudah menyisirnya berhari-hari. Dan hari ini, aku memutuskan untuk mulai bertindak. Aku sudah selesai menangis. Tidak ada lagi waktu untuk mengasihani diri sendiri. Tangis hanya memperpanjang luka. Tapi tindakan, itulah yang menyembuhkan. Dan aku, Kirana yang kalian pikir lemah ini, akan membalas dengan langkah cerdas, bukan emosi murahan. Bukan dengan drama, tapi dengan strategi. Aku tidak akan mengamuk, tidak akan memaki, karena itu terlalu murah. Aku akan menghancurkan dengan cara yang membuat mereka takut menyebut namaku di depan kaca sekalipun. Langkah pertama, aku mulai dari dalam. Aku menghubungi salah satu mantan rekan kerja Revan yang dulu pernah dikeluarkan karena berselisih pendapat. Pria itu, Andre, masih menyimpan dendam yang dalam. Saat aku menghubunginya, hanya perlu satu kalimat dariku. Aku ingin menjatuhkan Revan. Aku ingin kau berdiri di sisiku. Dan dalam waktu 2 jam, Andre duduk di hadapanku, membawa flash disk berisi data proyek fiktif yang dilakukan Revan dan Tania untuk menggelembungkan anggaran perusahaan. Semuanya terdokumentasi dengan detail, termasuk nama-nama boneka perusahaan yang mereka pakai untuk menyamarkan transaksi. Senyumku mulai mengembang. Aku belum melaporkannya ke pihak berwajib. Tentu saja. Itu bukan tujuanku sekarang. Aku hanya menyimpannya. Seperti menusuk lambat dan membiarkan luka itu membusuk perlahan. Aku ingin Revan terus merasa aman, terus menikmati hidupnya dengan Tania, terus berpikir ia sudah menang, agar ketika badai datang, mereka tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan diri. Langkah kedua, aku menghubungi tim legal untuk mulai mengalihkan beberapa saham dan properti yang masih secara sah berada di bawah namaku. Aku mulai mengamankan aset-aset strategis, memindahkan dana, dan membekukan izin akses beberapa proyek yang selama ini digunakan Revan untuk menutupi gaya hidup mewah Tania. Semua dilakukan perlahan, agar terlihat seperti masalah teknis biasa. Revan tidak akan menyadari bahwa kerajaannya mulai bocor dari dalam. Ia tidak tahu bahwa bendungan kekuasaannya telah retak, dan akulah yang memukul palunya malam-malam. Sore itu, Revan pulang lebih cepat dari biasanya. Ia melempar jaket ke sofa dan menghampiriku di ruang tamu. "Kenapa kamu gak pernah tanya aku akhir-akhir ini?" tanyanya. Nada suaranya setengah curiga. Aku menoleh perlahan, memandangnya dengan senyum tipis. "Kenapa aku harus tanya? Semua baik-baik saja, kan?" Ia terdiam sejenak, menatapku seperti orang yang sedang mencari jebakan dalam kalimat sederhana. Tapi ia tak menemukan apapun, karena aku sudah terlalu mahir menyembunyikan niatku. Ia mengangguk pelan dan berjalan menuju kamar, tak menyadari bahwa setiap langkahnya membawanya lebih dekat pada jurang yang kubuat. Dan saat pintu kamar tertutup, aku menatap langit-langit dan menarik napas panjang. Ini rasanya seperti bermain catur di medan perang berdarah. Tapi aku tak gentar. Aku sudah kehilangan segalanya. Cinta, kepercayaan, martabatku sebagai istri. Kini yang tersisa hanya satu hal, pembalasan yang setimpal. Air mata? Tidak. Aku sudah memakamkannya bersama hati yang dulu mempercayainya tanpa syarat. Kini aku bukan Kirana yang sama. Aku adalah ancaman bagi siapapun yang berani mengkhianatiku. Dan Revan akan jadi contoh sempurna bahwa seorang wanita yang tersakiti bukanlah makhluk lemah. Ia adalah badai yang siap meratakan segalanya tanpa ampun. Aku melihat pantulan diriku di cermin. Wajahku tetap lembut, senyumku tetap tenang. Tapi di balik mata ini, ada api yang tak akan padam sebelum semua orang yang pernah menertawakanku bertekuk lutut di bawah kakiku. Dan ini baru permulaan. Ada yang berubah dalam diriku. Sesuatu yang dulu terkubur di bawah kesetiaan, kini tumbuh dan menguat. Aku bukan lagi Kirana yang setia menunggu di meja makan sambil mengaduk teh hangat untuk suami yang tak pulang. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu pesan balasan dengan dada sesak, berharap suaminya hanya tertidur kelelahan, bukan bersama wanita lain.
Semua bagian dari diriku yang dulu percaya pada cinta dan kesetiaan kini telah mati. Dan dari abu pengkhianatan itulah, aku membangun kekuatan. Aku memulai dari sesuatu yang pernah kutinggalkan. Dunia bisnis. Dunia yang pernah kucintai sebelum Revan memaksaku untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Aku yang cari uang, kamu cukup di rumah, katanya dulu dengan nada penuh keangkuhan. Dan seperti perempuan naif lainnya, aku menuruti. Aku percaya bahwa menyerahkan seluruh masa depan dan potensi padanya adalah bentuk cinta. Tapi aku salah. Cinta itu buta. Dan kebutaan itulah yang nyaris membunuhku. Kini aku membuka kembali laptopku, bukan untuk mengintip kebohongan, tapi untuk merancang kerajaan. Aku mulai menghubungi teman-teman lamaku, mereka yang dulu melihatku sebagai calon pebisnis hebat, yang tahu betapa tajamnya nalarku dan betapa berbahayanya aku jika disakiti. "Kirana, kamu balik lagi ke dunia ini," kata Ayu, partner bisnisku dulu yang sekarang memimpin perusahaan startup logistik berskala nasional. "Bukan cuma balik, Yu. Aku datang untuk ambil tahta yang dulu kupasrahkan," jawabku tegas. Dan itu bukan sekadar kalimat. Itu janji. Kami bertemu secara diam-diam. Aku menceritakan sebagian rencanaku, bukan semuanya. Aku perlu sekutu, bukan simpati. Aku perlu orang yang kuat, dan Ayu adalah salah satunya. Ia memintaku untuk menjadi investor dalam ekspansi barunya. Aku tidak menolak. Sebaliknya, aku menawarkan lebih. Aku menyuntikkan modal dari aset pribadiku yang berhasil kuambil diam-diam dari portofolio bersama Revan. Ia bahkan belum sadar bahwa beberapa properti investasi yang dulu ia anggap miliknya sepenuhnya, kini sudah kupegang sendiri secara legal karena bodohnya ia menandatangani surat pelimpahan hak 2 tahun lalu saat ia sakit parah. Surat yang dulu ia anggap formalitas, kini menjadi pisau tajam yang kutanam dalam punggungnya. Tapi aku tak berhenti di situ. Aku mulai membangun tim kecil, memilih orang-orang yang tahu artinya loyalitas dan rahasia. Mereka bukan orang-orang dengan CV mentereng, tapi mereka paham medan perang yang kusebut bisnis. Mantan auditor, satu pengacara bayangan, mantan sekretaris direksi, hingga seorang IT forensik. Semua bekerja di balik layar. Kami tidak memakai nama perusahaanku secara terang-terangan. Kami memakai nama samaran, brand baru yang tak ada kaitan dengan Revan. Tapi di baliknya, aku mengalirkan uang, sistem, dan pengaruh. Dan dalam waktu kurang dari 2 bulan, bisnis itu mulai tumbuh. Aku sengaja menarget pasar yang sama dengan Revan, ekspor furnitur dan produk lokal premium. Tapi aku bermain lebih halus. Aku memotong harga tanpa mengorbankan kualitas. Aku menghubungi vendor-vendor besar yang dulu hanya bisa Revan capai, lalu menawari mereka kontrak eksklusif, dibalut dalam citra perusahaan baru yang lebih transparan dan dipimpin oleh figur profesional wanita dengan pendekatan modern. Mereka tertarik. Dalam diam, satu demi satu klien Revan mulai berpaling. Ia tidak menyadari bahwa musuh terbesarnya bukan pesaing dari luar negeri, tapi istrinya sendiri, wanita yang dulu ia rendahkan, yang ia hianati, dan ia ganti dengan wanita haus harta bernama Tania. Ia tak tahu bahwa dari reruntuhan rumah tangga ini, aku membangun panggung eksekusi paling rapi yang akan menjatuhkannya tidak hanya sebagai suami, tapi sebagai pria, sebagai manusia, dan sebagai pemimpin. Revan mulai panik. Aku tahu. Ia mulai sering menelepon tim keuangan, mulai memanggil manajer pemasaran satu persatu, mulai mengeluh tentang klien-klien yang membatalkan kontrak secara mendadak. Tapi ia tidak menemukan jawabannya, karena jawabannya adalah aku. Dan sementara ia sibuk mencari tahu siapa perusahaan baru yang menggerogoti fondasi bisnisnya, aku duduk tenang di ruangan kecil yang kutata di loteng rumah. Dengan papan strategi di dinding, laporan harian di laptop, dan satu kalender merah berisi tanggal-tanggal penting, tanggal kehancurannya yang sudah mulai kususun dengan detail surgawi. Di kalender itu, aku melingkari satu tanggal dalam tinta merah tebal. Hari ulang tahun pernikahan kami. Tahun ini, tidak akan ada makan malam romantis. Tidak akan ada hadiah kejutan.
Tidak akan ada lilin-lilin dan bunga mawar. Yang akan ada hanyalah tangisan Revan, kepanikan Tania, dan aku berdiri anggun di atas puing-puing hidup mereka, tersenyum, dan berkata, "Selamat ulang tahun, sayang. Inilah hadiah dariku, kehancuran yang kau bangun sendiri, dengan tanganmu, untuk wanita yang lebih kau pilih daripada aku." Hari itu aku berdiri di depan cermin dengan setelan kerja berwarna gelap dan riasan tegas. Tatapanku tak lagi teduh seperti dulu, tapi tajam, dingin, dan berlapis strategi. Tak ada lagi jejak Kirana yang naif dan percaya penuh pada cinta. Yang tersisa adalah Kirana baru, seorang istri yang dikhianati, wanita yang dihancurkan, tapi memilih untuk bangkit bukan dengan air mata, melainkan dengan perang diam-diam yang pelan namun mematikan. Rencana balas dendamku akhirnya mulai kuaktifkan satu persatu. Semuanya telah kurancang selama berminggu-minggu. Aku tahu bahwa menyerang secara frontal hanya akan membuatku terlihat lemah. Maka aku memilih cara paling halus, namun paling menyakitkan. Menghancurkan Revan dari dalam, perlahan-lahan, hingga ia tersadar bahwa semua yang ia bangun selama ini berdiri di atas pasir rapuh yang kubuat sendiri. Langkah pertama, menjatuhkan reputasi perusahaannya di pasar ekspor. Aku menghubungi seorang rekan bisnis lama bernama Bayu, pemilik salah satu perusahaan logistik internasional yang menjadi tulang punggung distribusi Revan. Bayu punya masalah dengan Revan beberapa tahun lalu karena Revan menunggak pembayaran, dan aku tahu luka itu belum sepenuhnya sembuh. Saat aku datang padanya dengan proposal kerjasama yang menguntungkan dan tawaran penyelesaian konflik masa lalu, ia langsung menyambut. Kami sepakat untuk mulai memotong prioritas pengiriman untuk barang-barang dari perusahaan Revan, menunda keberangkatan, menolak kontainer mendadak, bahkan membuat alasan teknis untuk pembatalan. Semua dilakukan dengan dalih formal dan dokumen rapi, tak meninggalkan jejak keterlibatan langsungku. Langkah kedua, sabotase rantai pasok bahan baku. Aku menghubungi pemasok kayu utama dari Kalimantan yang selama ini memasok bahan baku untuk Revan. Lewat jalur baru dan koneksi yang kubangun melalui perusahaan boneka, aku membeli seluruh stok mereka untuk 6 bulan ke depan, dengan harga di atas pasar. Mereka tentu tak menolak. Dan Revan? Ia kebingungan. Produksinya tertahan. Order menumpuk. Klien mulai meradang. Tapi ia tak tahu dari mana serangan ini datang. Ia mulai menyalahkan tim operasional, memaki manajer pembelian, bahkan menuduh internalnya ada yang bermain. Tapi ia tidak tahu bahwa semua bidak catur itu aku yang gerakan, dari jauh, dengan tangan bersarung sutra. Langkah ketiga, dan ini yang paling menghibur, memanfaatkan keserakahan Tania untuk mempercepat kehancuran mereka. Aku menyewa seseorang untuk pura-pura menjadi investor besar yang tertarik menanamkan modal di bisnis Revan, tapi melalui jalur istri keduanya, Tania. Aku tahu Tania haus kuasa. Ia ingin membuktikan diri, ingin jadi nyonya besar di perusahaan Revan, dan inilah yang kulibas. Seseorang yang kupekerjakan bernama Elvira, seorang wanita muda berpendidikan tinggi, lihai berakting, dan mengaku sebagai anak konglomerat dari Singapura, mendekati Tania lewat pertemuan sosial dan event bisnis. Dalam waktu 2 minggu, Tania sudah seperti cacing kepanasan, bangga membanggakan diri bahwa ia sedang menjalin kerjasama besar. Elvira pura-pura menawarkan investasi, tapi dengan syarat, semua dokumen dan proposal harus Tania yang siapkan, agar terlihat bahwa dia mampu secara profesional. Tania pun mulai mengambil dokumen-dokumen penting dari perusahaan Revan, tanpa izin dan tanpa prosedur. Ia memfotokopi, mengirim lewat email, dan menyebarkan informasi rahasia ke jaringan luar yang, tanpa ia tahu, semua itu mengalir langsung ke server pribadiku. Dan saat waktu yang tepat tiba, aku mengirimkan informasi itu, tanpa nama, tanpa jejak, ke beberapa mitra utama Revan dan regulator pasar ekspor. Hasilnya, Revan dicurigai melakukan manipulasi data proyek dan pembukuan ganda. Kantornya mulai diselidiki. Dan aku, masih berdiri jauh di luar ring, menonton semuanya terbakar perlahan-lahan sambil menyeruput teh hangat di pagi hari. Di rumah, Revan mulai berubah. Ia gelisah. Jam tidurnya berantakan.
Nada bicaranya kasar. Dan hubungannya dengan Tania mulai retak karena saling tuduh. Aku melihat semua itu dengan tenang. Bahkan ketika Revan mulai memukul meja makan karena ponselnya berdering terus dari pihak investor yang menagih progres, aku hanya menatapnya tanpa kata, membiarkannya meledak dengan marah yang tak tahu arah. Kamu nggak ngerti apa-apa, Kirana. Jangan lihat aku kayak gitu. Hardiknya suatu malam, matanya merah karena stres. Aku hanya tersenyum. Aku cuma istri rumahan. Rev, kamu bilang sendiri, aku nggak ngerti dunia kerja, kan? Ia terdiam, terjebak dalam kalimatnya sendiri. Dan aku hanya tertawa dalam hati, karena ia masih berpikir bahwa aku adalah Kirana yang dulu, yang setia, tunduk, dan selalu memaafkan. Tapi sekarang, permainan sudah berubah. Aku bukan istri yang menunggu di meja makan. Aku adalah dalang di balik layar yang siap menarik tali paling akhir. Tali yang akan membuat Revan dan Tania terjatuh tanpa bisa bangkit kembali. Aku tahu kelemahan terbesarnya sejak awal. Ia terlalu percaya diri. Revan selalu merasa dirinya tak tersentuh. Ia pikir, karena ia suamiku, maka aku takkan pernah menyentuh apa yang menjadi miliknya. Ia pikir, dengan menyembunyikan pengkhianatannya rapat-rapat, aku akan tetap jadi wanita rumahan yang hanya mengurus dapur dan anak-anak. Tapi ia lupa, akulah yang dulu membantunya mendirikan fondasi bisnis. Akulah yang menemaninya saat bangkrut, dan akulah yang tahu di mana semua rahasianya dikubur. Hari itu aku duduk di kantor pengacara pribadiku, seorang wanita tegas bernama Ratna yang sejak awal sudah bersumpah padaku, kita tidak akan sekadar membuat dia menyesal. Kita akan buat dia tak bisa bangkit. Dan aku mengangguk. Karena itu memang tujuanku sejak awal. Kami membuka satu demi satu dokumen kepemilikan aset, properti, saham, rekening investasi, bahkan kendaraan mewah. Dan saat Ratna menunjukkan bukti-bukti yang mengejutkannya sendiri, aku hanya tersenyum sinis. Dia benar-benar bodoh, gumam Ratna. Ya, Revan terlalu meremehkanku. Ia pernah berkata padaku, yang penting semua atas namaku. Kalau ada apa-apa, kamu nggak bisa ambil apapun. Dan aku hanya mengangguk waktu itu. Tapi ia tidak tahu, dalam banyak transaksi, ia tetap melibatkanku sebagai pendamping sah. Dalam banyak properti, ia mencantumkan namaku sebagai pemilik bersama karena waktu itu ia belum resmi menikah dengan Tania. Dan dalam surat kuasa investasi, ia pernah memberikan hak akses penuh padaku saat ia sedang dirawat di rumah sakit. Karena waktu itu ia nyaris mati akibat serangan jantung ringan, dan aku adalah satu-satunya orang yang ia percaya. Sekarang, surat kuasa itu menjadi peluru. Satu persatu aset yang ia kira miliknya mulai kugeser. Properti di Bandung, kuajukan balik nama dan kutarik penyewaannya. Apartemen di Surabaya atas nama perusahaan, kutarik karena aku pemilik saham mayoritas di perusahaan itu. Rekening investasi di Singapura, aku ajukan penarikan karena masih memakai tanda tanganku sebagai salah satu otoritas ganda. Mobil sport yang dulu ia hadiahkan ke Tania, itu dibeli dari rekening gabungan kami. Dan kini aku ajukan penyitaan karena proses pembelian tidak disetujui secara resmi. Semua dilakukan dengan proses hukum rapi, tanpa skandal, tanpa teriakan, tanpa jejak emosional. Semua seperti transaksi biasa. Tapi Revan mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ia ditelepon oleh bank, diberitahu bahwa rekeningnya dibekukan sementara karena adanya konflik kepemilikan. Ia dikejutkan dengan pemberitahuan bahwa salah satu kantor cabangnya sedang dalam proses audit internal. Ia marah. Ia mencurigai bawahannya. Tapi ia tidak pernah mencurigai aku, karena ia pikir aku terlalu sibuk mengurus rumah dan masakannya. Dan Tania, wanita itu mulai kebingungan saat tahu apartemen tempat ia tinggal bersama Revan akan dikosongkan karena perjanjian sewa dibatalkan sepihak oleh pemilik sah. Ia protes. Ia menelepon Revan, dan Revan mulai menggertaknya. Apa kamu yang pegang dokumen properti itu? Kamu yang urus semua transaksi dulu waktu aku keluar kota, kan? Hardik Revan. Tania menangis.
menyalahkan Revan karena tak memberinya legalitas penuh. Tapi itu justru membuat Revan kehilangan kendali. Dan saat mereka bertengkar, aku duduk tenang di balkon rumahku, menyesap teh melati sambil menonton dari jauh melalui tangan-tangan kecilku di lapangan, orang-orang yang mengawasi pergerakan mereka dan mengirimkanku laporan rutin. Malam itu, Revan akhirnya pulang dalam keadaan kacau. Ia membanting pintu, wajahnya kusut, matanya sembab bukan karena lelah, tapi karena panik. Ia kehilangan kendali. Dan aku hanya duduk di ruang tengah, pura-pura menatap televisi. Ada yang main kotor. Semua asetku mulai hilang satu-satu. Gumamnya. Oh ya? Wah, semoga bisa cepat selesai ya. Mungkin ada yang iri sama kamu, Rev. Jawabku lembut, tanpa menoleh. Dalam hatiku, aku ingin tertawa keras-keras. Tapi aku tahu, waktunya belum sekarang. Aku ingin mereka sampai pada titik kehilangan segalanya. Aku ingin mereka bangun di pagi hari, dan menyadari bahwa semua yang mereka genggam telah lepas. Bukan karena bencana, tapi karena tangan kecilku telah memotong satu persatu tali yang menopang hidup mereka. Karena ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pengambil alihan total. Dan pada akhirnya, hanya aku yang akan berdiri di atas. Langit malam terasa begitu sunyi. Tapi di rumah Revan dan Tania, bukan keheningan yang mengisi ruang, melainkan kecemasan yang menggantung seperti kabut pekat. Revan mondar-mandir di dalam kamar dengan wajah kusut dan napas berat. Ponselnya berbunyi terus-menerus. Notifikasi dari investor, rekan bisnis, hingga notaris yang mulai mempertanyakan legalitas aset-asetnya yang tiba-tiba dibekukan. Tangannya gemetar, kepalanya penuh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Revan takut. Tania duduk di sudut kamar. Wajahnya basah oleh air mata. Rambutnya berantakan. Matanya sembab. Beberapa hari terakhir hidupnya berubah drastis. Apartemen mewah yang ia tempati bersama Revan kini kosong. Barang-barang dikemas paksa. Properti pribadi disita. Bahkan rekening pribadinya, yang biasa diisi bulanan oleh Revan, tiba-tiba tak bisa diakses. Ia merasa ditelanjangi hidup-hidup. Dunia glamor yang dulu ia banggakan sebagai istri, rahasia, Revan kini runtuh, menyisakan puing dan kehinaan. Aku nggak ngerti, Rev. Siapa yang lakuin ini semua? Kenapa semuanya hancur? Tangis Tania pecah. Aku juga nggak tahu. Tan, aku juga bingung. Semua data lengkap, semua aset aman. Tapi sekarang tiba-tiba dibekukan, hilang, dialihkan. Apa kau bermain di belakangku? Bentak Revan. Matanya memerah, napasnya memburu. Tania terlonjak. Ketakutan. Tapi di balik ketakutannya, terselip rasa sakit. Ia tak tahu. Ia tak mengerti. Yang ia tahu, semuanya perlahan dirampas dari hidup mereka. Ia tak sadar bahwa semua ini bukan datang dari luar, tapi dari seseorang yang selama ini mereka remehkan. Aku. Sementara itu, di rumahku, aku menikmati kopi panas di balkon, ditemani suara lembut angin malam dan catatan ringkasan laporan dari timku. Di layar ponselku, aku membaca update terbaru. Properti Tania di Senopati berhasil dialihkan. Rekening Tania dibekukan penuh karena permintaan audit KPK atas nama pihak ketiga. Akun Revan di bursa saham sementara diblokir karena investigasi pembukuan ganda. 3 klien besar secara resmi membatalkan kontrak ekspor. Pihak media lokal siap mengangkat skandal internal perusahaan Revan, hanya menunggu lampu hijau dari Anda. Senyumku mengembang. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan babak kehancuran mereka. Tapi aku ingin mereka tidak hanya jatuh secara materi. Aku ingin mereka jatuh secara mental. Aku ingin mereka kehilangan rasa aman. Aku ingin mereka tidak bisa tidur di malam hari, menjerit dalam gelap, dan hidup dalam ketakutan. Malam itu aku menulis surat anonim, dikirimkan melalui email rahasia ke akun pribadi Revan dan Tania. 1 kalimat saja. Kau ingat siapa yang paling kau abaikan?
Dialah yang kini paling berkuasa atas hidupmu. Dan efeknya? Tak menunggu lama. Revan membanting laptopnya ke lantai. Tania histeris. Mereka mulai saling mencurigai. Mereka mulai ketakutan dengan bayangan yang tak bisa mereka lawan. Mereka menyangka ini ulah mantan rekan bisnis. Mereka menyangka ini sabotase dari investor. Tapi tidak. Ini bukan kerja orang luar. Ini aku, Kirana, istrimu, yang selama bertahun-tahun kau bohongi, kau injak, dan kau lupakan. Revan mulai mengalami insomnia berat. Ia sulit tidur. Setiap malam terbangun dengan mimpi buruk. Ia melihat perusahaannya terbakar. Ia melihat Tania mengkhianatinya. Ia melihat aku, berdiri di ujung lorong dengan tatapan kosong dan senyum mengerikan, memegang segenggam kunci, dan menarik semua pintu yang ia kira miliknya. Dan Tania? Ia mulai takut keluar rumah. Ia merasa diawasi. Ia curiga pada semua orang. Ia merasa reputasinya akan hancur. Ia mengunci akun media sosialnya, memblokir nomor teman-temannya, dan hanya mengandalkan Revan, yang kini semakin tidak stabil. Mereka mulai saling membenci, saling menyalahkan. Dan itu semua adalah bagian dari rencanaku. Kehancuran terbaik adalah yang datang perlahan, seperti penyakit yang menggerogoti tubuh dari dalam. Dan sekarang, mereka mulai merasakan efeknya. Revan mulai bicara sendiri di depan cermin. Tania mulai duduk termenung selama berjam-jam. Rumah mereka kini bukan lagi tempat tinggal, tapi penjara dengan jeruji rasa takut dan bayangan dosa yang perlahan mengejar. Dan aku masih belum menyentuh tombol terakhir. Tapi aku akan segera. Dan ketika itu terjadi, Revan akan tahu bahwa mimpi terburuknya adalah wanita yang dulu ia sia-siakan. Pagi itu berita mengejutkan meledak di jagat maya. Judulnya terpampang besar di berbagai portal berita nasional. Skandal penggelapan dana dan manipulasi perusahaan ekspor terkenal. Sosok di balik layarnya adalah suami seorang wanita hebat. Artikel itu panjang, menyebut banyak nama, tapi satu nama paling disorot. Revan Aditya Mahendra, CEO perusahaan ekspor kayu terbesar yang sedang dalam proses investigasi karena dugaan penggelapan dana, pencucian uang, dan manipulasi kontrak kerja sama luar negeri. Sebuah ledakan yang menghancurkan reputasi dan kredibilitasnya secepat meteor menghantam bumi. Dan bukan hanya itu, di dalam artikel tersebut ada satu paragraf kecil yang menyebutkan bahwa salah satu pemegang saham awal perusahaan, yang telah diam selama ini, justru memiliki kendali lebih besar daripada yang disangka publik. Ia adalah istri sah Revan yang selama ini tidak pernah muncul ke permukaan, Kirana Larasati. Namaku mencuat. Tidak dalam skandal, tapi sebagai pahlawan diam yang secara hukum memiliki hak atas aset dan struktur perusahaan yang Revan kelola. Dunia maya meledak. Nama Kirana mulai trending. Netizen menyelidiki latar belakangku, menemukan rekaman seminar bisnis lamaku, kutipan artikel tahun-tahun lalu yang menyebutku sebagai wanita jenius di balik sukses Revan, yang sayangnya, setelah pernikahan, tiba-tiba menghilang. Semua mulai tersusun. Semua mulai mengerti. Di sisi lain, Revan bangun pagi dengan ponselnya berbunyi ribuan kali. Notifikasi, telepon, pesan dari rekan bisnis, klien, karyawan, dan media. Wajahnya pucat, napasnya berat. Ia bergegas membuka TV, dan di sana terpampang wajahnya dengan label besar. CEO terlibat skandal bisnis. Siapakah dalang sebenarnya? Ia memukul meja. Ia berteriak. Ia menendang lemari. Tapi yang hancur bukan hanya furnitur. Yang remuk adalah egonya, reputasinya, dan kepercayaan dunia terhadapnya. Dan semua itu baru permulaan. Tania yang baru saja keluar dari kamar mandi, menangis histeris saat melihat pemberitaan. Ia melihat wajahnya terpampang dalam artikel lain, disebut sebagai wanita simpanan yang kini menjadi istri kedua, tanpa status hukum yang jelas, ikut terlibat dalam manipulasi dokumen dan penyalahgunaan kekuasaan.
Nama Tania ditarik kerana hukum sebagai pihak yang diduga memfasilitasi transaksi fiktif atas nama investor palsu. Ini fitnah, teriak Tania, mencengkram lengan Revan. Kita difitnah. Revan, siapa yang lakukan ini semua? Revan menatap kosong. Ia tak tahu lagi harus percaya pada siapa. Semua orang mulai menjauh. Tim kuasa hukumnya mengundurkan diri karena tekanan publik. Investornya menarik dana. Saham perusahaannya anjlok drastis. Bahkan karyawan setia mulai membocorkan dokumen internal ke media demi cuci tangan. Dan saat mereka sibuk tenggelam dalam kekacauan, aku duduk tenang di sebuah ruangan rapat besar bersama mitra baruku, menandatangani MOU ekspansi besar-besaran ke pasar ekspor yang dulu dikuasai Revan. Semua perusahaan yang dulu menjalin kerjasama dengannya kini beralih ke tanganku, dengan legalitas bersih dan reputasi cemerlang. Kirana, kamu seperti legenda urban. Semakin kita gali, semakin besar pengaruhmu di balik layar, kata salah satu mitraku sambil tertawa kagum. Aku hanya tersenyum. Legenda? Mungkin. Tapi bagiku, ini bukan soal balas dendam biasa. Ini soal kebenaran yang dipulihkan, soal harga diri yang direbut kembali, soal keadilan yang kutagih dengan tangan sendiri, bukan dengan teriakan, tapi dengan kekuatan dan kecerdasan. Dan malam harinya, saat semua media masih sibuk menyoroti kehancuran Revan, aku berdiri di depan kaca besar rumahku. Di balik pantulan wajahku, aku melihat sekilas bayangan Kirana yang dulu, yang lemah, yang menangis, yang menunggu di lorong rumah. Tapi Kirana itu kini tinggal kenangan. Yang berdiri di sini adalah Kirana baru, seorang wanita yang tidak hanya selamat, tapi menang. Aku mengangkat gelas anggur putihku tinggi ke udara, tersenyum tipis sambil berbisik pada diriku sendiri. Ini belum selesai. Ini baru babak pertama dari kehancuran mereka. Karena yang akan terjadi berikutnya adalah pukulan paling telak yang akan membuat mereka berlutut di kakiku selamanya. Hari itu aku melangkah masuk ke gedung megah tempat konferensi pers diadakan, mengenakan blazer hitam elegan, sepatu hak tinggi, dan riasan tegas. Wartawan memadati lorong, lampu kamera menyala bergantian, dan mikrofon diarahkan ke hadapanku. Tapi aku tetap tenang, melangkah tanpa gentar. Hari ini, dunia akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri, siapa aku sebenarnya, dan kenapa seorang wanita yang selama ini dibungkam, kini berdiri paling depan memimpin kehancuran mantan suaminya sendiri. Saat duduk di kursi utama panel, semua mata tertuju padaku. Dan ketika mikrofon disodorkan ke hadapanku, aku hanya tersenyum, lalu berkata pelan tapi tajam. Saya adalah Kirana Larasati. Bukan hanya istri sah Revan Aditya, tapi juga pemilik 51% saham utama perusahaan yang selama ini kalian kenal sebagai milik tunggalnya. Saya memilih diam selama bertahun-tahun, tapi bukan berarti saya bodoh. Hari ini, saya buka semuanya. Karena saya bukan korban. Saya adalah kunci dari kehancurannya. Ruang konferensi seketika gaduh. Wartawan langsung menulis cepat. Kamera menyorot ke wajahku, dan ekspresi kaget dari beberapa undangan terlihat jelas. Tapi aku tidak goyah. Aku sudah terlalu lama menelan diam. Hari ini, diam itu berubah menjadi senjata. Aku tunjukkan dokumen asli pernikahan kami. Aku paparkan laporan audit independen dari lembaga keuangan yang membuktikan penggelapan dana dan penyalahgunaan aset bersama. Aku tampilkan transkrip dan rekaman suara saat Revan menandatangani pengalihan hak properti padaku saat ia dirawat. Dan yang paling mengejutkan, aku beberkan semua dokumen internal yang bocor, yang mengarah pada keterlibatan Tania dalam pemalsuan legalitas investasi. Bahkan sebelum aku selesai berbicara, berita live streaming sudah viral. Tagar Kirana lawan balik dan Revan tersungkur mulai trending. Banyak perempuan mengangkat kisahku sebagai simbol kekuatan perempuan yang bangkit dari pengkhianatan. Aku bukan hanya menyuarakan balas dendam. Aku mewakili ribuan suara yang selama ini dibungkam oleh pria-pria angkuh yang merasa tak tersentuh oleh hukum, rasa malu, atau konsekuensi. Sementara itu, di rumahnya yang kini sunyi dan nyaris kosong, Revan menyaksikan siaran langsung itu.
Wajahnya tegang. Tania duduk di lantai, menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Mereka tak menyangka bahwa wanita yang mereka rendahkan dulu, kini tampil di hadapan jutaan orang, bukan sebagai korban, tapi sebagai penentu nasib mereka. Kita harus lakukan sesuatu. Kita harus bantah. Tania berteriak. Dengan apa? Hah? Semua yang dia bilang itu benar. Dia punya dokumen. Tania, bentak Revan, kehilangan kontrol. Ia menjambak rambutnya sendiri. Matanya liar. Jiwanya mulai goyah. Ia sadar. Semuanya benar-benar telah lepas dari tangannya. Beberapa jam kemudian, aku mendapat panggilan dari kuasa hukumku. Pihak regulator pasar keuangan mulai membuka penyelidikan resmi terhadap Revan dan seluruh jaringan bisnisnya. Asetnya dibekukan, paspor ditarik, dan kemungkinan besar, surat penahanan akan keluar dalam waktu dekat. Pukulan demi pukulan telah kutanam, dan sekarang buahnya mulai ranum satu persatu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku berdiri di depan rumah Revan, bukan sebagai istri yang rindu, tapi sebagai musuh hukum yang kini menggenggam palu keadilan. Para wartawan berbaris di depan gerbang. Saat Revan keluar, langkahnya goyah, wajahnya penuh peluh dan rasa malu. Ia menatapku lama, dengan sorot mata yang dulu penuh kekuasaan, kini dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Aku menatapnya balik, tajam dan tegas. Dulu kau buat aku berlutut, kataku pelan tapi menghantam jantungnya. Sekarang giliran kau. Berlututlah pada wanita yang dulu kau hianati. Ia diam, tak menjawab. Karena tak ada yang bisa dibela ketika semua dosa sudah terkuak di depan dunia. Dan saat kamera menyorot wajahku, aku hanya tersenyum. Bukan senyum angkuh, tapi senyum puas dari seorang wanita yang bangkit dari kehancuran dan membangun kekuatannya dari puing-puing luka masa lalu. Karena sekarang, aku bukan istrimu lagi. Aku adalah musuh terbesarmu. Setelah konferensi pers itu, dunia Revan dan Tania benar-benar berantakan. Bukan hanya rumah tangga mereka yang retak, bukan hanya aset mereka yang disita, tapi juga nama baik mereka yang selama ini mereka junjung tinggi kini terkubur dalam lumpur skandal dan rasa malu. Tidak ada lagi pesta sosial. Tidak ada lagi panggilan Pak Revan yang penuh hormat. Tidak ada lagi undangan gala atau pujian manis dari teman-teman pebisnis. Yang tersisa hanyalah keheningan mematikan dan bisikan sarkas di balik punggung mereka. Revan kini duduk di ruang tamu rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ia tak lagi tinggal di apartemen mewah, tak lagi mengemudi mobil sport. Ia bahkan harus menjual sebagian jam tangan koleksinya demi bisa membayar kuasa hukum yang mau bertahan membelanya. Tubuhnya kurus, wajahnya kuyu, rambutnya mulai memutih sebelum waktunya. Setiap pagi, ia duduk termenung dengan tatapan kosong ke jendela yang menghadap jalan kecil, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir. Tapi mimpi buruk itu justru baru dimulai. Sementara Tania, ia jauh lebih hancur. Ia tak bisa keluar rumah tanpa mengenakan masker besar dan kacamata hitam, bukan karena ingin menjaga privasi, tapi karena takut dilempari kata-kata hina dari orang-orang yang dulu iri padanya. Sekarang, semua menertawakannya. Ia dikucilkan dari komunitas sosialita. Semua grup WhatsApp tempat ia biasa pamer barang-barang mewah kini dia membisu jika ia muncul. Bahkan akun media sosialnya dibanjiri komentar pedas yang menyebutnya sebagai pelakor yang dapat karmanya cepat. Dan di tengah kehancuran mereka berdua, aku hidup dalam damai. Bukan karena aku kaya raya, bukan karena aku punya bisnis besar, meski semua itu kini ada padaku, tapi karena aku tidak lagi dibelenggu oleh luka, penyesalan, atau rasa bersalah. Karena aku telah berdiri dengan kekuatan penuh dan membalas semuanya tanpa harus mengotori tanganku dengan amarah. Aku hanya menggunakan otakku, kesabaranku, dan luka lama yang kujadikan bensin untuk membakar istana palsu mereka. Sore itu aku menerima kabar dari Ratna, kuasa hukumku. Semua aset Revan sudah resmi dialihkan atau dalam proses penyitaan. Termasuk rumah lamamu dulu.
sudah diambil alih penuh. Dan kamu tahu apa lagi, Kirana? Apa? Tanyaku pelan. Revan akan menghadapi gugatan pidana dan perdata dari 4 klien besar internasional. Jumlah total gugatan mencapai ratusan miliar. Kalau ia kalah, ia tidak hanya bangkrut, tapi bisa masuk penjara. Aku mengangguk pelan. Tak ada senyum, tak ada sorak. Hanya tatapan tenang seorang wanita yang sudah lama menunggu saat ini. Malam harinya, aku berdiri di balkon rumah baruku, sebuah rumah sederhana yang kutata sendiri, jauh dari hingar-bingar kota, tapi penuh ketenangan. Di tanganku segelas teh melati, dan di pikiranku, semua kenangan yang dulu membuatku menangis, kini hanya potongan-potongan kecil yang tak lagi menyakitkan. Aku sudah berdamai dengan masa lalu. Tapi Revan? Ia belum. Ia belum selesai menghadapi badai yang ia tanam sendiri. Karena ini bukan tentang balas dendam semata. Ini tentang mengembalikan keseimbangan. Ini tentang menunjukkan bahwa perempuan bukanlah makhluk lemah yang bisa diinjak lalu ditinggalkan. Bahwa luka yang dalam tidak membuat kami mati, tapi menjadikan kami sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Wanita yang bangkit dan tak pernah lupa. Dan besok, Revan akan kembali berdiri di depan sidang. Kali ini bukan untuk mempresentasikan bisnisnya, tapi untuk menjawab semua tuduhan di hadapan hakim, jaksa, dan seluruh mata publik yang dulu pernah ia banggakan. Ia akan berdiri tanpa kuasa, tanpa pembela, tanpa teman, dan tanpa gengsi. Ia akan dipanggil bukan sebagai CEO, bukan sebagai suami, tapi sebagai terdakwa. Dan dari balik ruang pengadilan itu, ia akan melihatku, duduk di barisan depan, berdiri dengan kepala tegak, tanpa ragu sedikit pun di wajahku. Karena hari itu, aku akan sampaikan kalimat yang paling ingin aku ucapkan selama ini. Inilah akhir dari semua yang kau sombongkan, Revan. Kini berlututlah di kakiku. Pagi itu, kediaman mewah keluarga besar Revan yang dulunya selalu menjadi tempat kumpul keluarga elit kini berubah menjadi istana suram. Tak ada suara tawa, tak ada tamu datang, tak ada aktivitas sosial seperti dulu. Yang ada hanyalah isak tangis ibunya yang tertunduk di ruang tengah. Sementara ayah Revan duduk diam dengan wajah pucat dan mata kosong, memandangi televisi yang terus memutar ulang berita kehancuran putra kebanggaannya. Anak saya difitnah. Ini tidak benar. Ini pasti kerjaan orang dalam. Suara ibu Revan lirih, meski jelas tak lagi percaya pada ucapannya sendiri. Dia anak baik, dia kerja keras, dia dibesarkan di rumah ini, di ajaran baik. Tapi bahkan kalimat itu terdengar hampa. Media sosial dipenuhi serangan, komentar pedas, dan hujatan untuk keluarga Revan. Netizen menggali masa lalu ibunya yang dikenal suka menyombongkan pencapaian anaknya di arisan dan acara sosial. Semua potongan video lama saat sang ibu memuji istri kedua, anaknya, Tania, sebagai wanita hebat dan lebih pantas mendampingi Revan, kini jadi senjata balik netizen yang memelintir semua ucapan itu jadi cemoohan. Hebat ya Bu, sekarang menantunya pelakor, cucu nggak jelas, rumah mau disita. Katanya Kirana nggak pantas jadi istri anak ibu? Sekarang lihat tuh siapa yang berdiri di depan media. Semua komentar itu menghantam mental ibunya seperti batu. Ia gemetar. Ia tak bisa keluar rumah. Bahkan tetangganya yang dulu dekat pun kini memilih menjauh. Enggan terlihat bersama keluarga skandal. Ayah Revan, yang dikenal sebagai mantan pengusaha dan tokoh masyarakat di komunitasnya, bahkan sempat dikeluarkan dari Dewan Kehormatan karena reputasinya tercoreng. Ia duduk lama dalam diam, menyadari bahwa nama keluarganya yang dulu dijunjung tinggi, kini menjadi bahan olok-olok nasional. Kalau dari awal kamu nggak ikut-ikutan dukung dia nikah lagi, semua ini nggak akan terjadi. Kata sang adik perempuan Revan yang kini berani bersuara, menumpahkan semua kekesalannya pada keluarga yang dulu menindas Kirana habis-habisan. Dan yang paling menyakitkan bagi keluarga besar itu bukan hanya kehancuran Revan, tapi kenyataan bahwa Kirana, wanita yang mereka rendahkan, hina, dan singkirkan, kini berdiri di puncak kemenangan. Mereka tidak hanya kalah secara sosial, tapi juga secara moral. Kirana itu mantan istri,
Tapi sekarang lebih punya kuasa dari kami semua. Dia pegang perusahaan, dia pegang saham, dia pegang kehormatan keluarga ini. Dan kita jadi bahan hinaan se-Indonesia. Gumam sang adik Revan lirih, tak sanggup lagi membela siapapun. Sementara itu, aku tak melakukan apa-apa. Aku tidak menyerang mereka. Aku tidak bicara apapun tentang mereka di depan media. Tapi publik melakukannya untukku. Mereka mengingat betul bagaimana dulu aku dipermalukan oleh ibu mertuaku di acara keluarga. Bagaimana mereka menyebutku istri gagal. Bagaimana aku dilarang duduk di kursi utama keluarga besar karena istri tua tak penting. Dan kini, semua memori itu kembali. Tapi bukan untuk menyakitiku, melainkan untuk menghukum mereka. Tiap detik yang berlalu, nama keluarga Revan makin runtuh. Semua yang mereka banggakan dulu, rumah besar, nama terpandang, reputasi sosial, hubungan relasi elit, hancur seperti abu tertiup angin. Kini tak ada yang mau menyentuh mereka. Tak ada yang mau berbisnis dengan mereka. Bahkan keluarga jauh pun mulai mengganti nama di profil LinkedIn agar tak disangkutkan. Dan ketika berita menyebut bahwa seluruh aset keluarga besar Revan akan disita karena sebagian besar tercatat atas nama usaha milik bersama yang sedang dalam sengketa, ibunya jatuh pingsan di depan gerbang rumahnya. Wartawan menangkap momen itu. Foto ibunya, dengan wajah penuh tangis, dipajang di halaman utama berita dengan judul, "Ibu mertua Kirana pingsan di tengah proses penyitaan rumah keluarga Revan." Aku membaca berita itu tanpa emosi. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku sudah melewati titik air mata bertahun-tahun lalu. Dulu, aku yang menahan sakit karena dihina, dijelekan, dan dibuang oleh keluarga Revan. Dulu, aku yang berdiri di teras rumah ini dengan air mata jatuh, diusir tanpa hormat, dianggap sampah. Tapi kini, sejarah berputar. Kini, mereka semua yang berdiri di teras rumah itu menunggu datangnya petugas pengadilan, bukan tamu undangan. Dan aku tetap diam. Karena diamku lebih keras dari semua kata-kata. Karena balas dendam terbaik bukanlah dengan membalas secara langsung, tapi dengan membuat mereka menyaksikan kehancuran mereka sendiri, perlahan, tanpa bisa menghentikan satu pun dari itu. Mentari pagi menyinari gedung pencakar langit di pusat kota. Di lantai tertinggi, ruang rapat mewah dengan kaca jernih yang menampilkan panorama metropolitan menjadi saksi langkah kemenanganku yang nyaris sempurna. Aku, Kirana Larasati, duduk di kursi pemimpin. Di hadapanku puluhan eksekutif, investor, dan media internasional berkumpul menyaksikan peresmian restrukturisasi besar-besaran perusahaan yang dulu dibangun atas namaku namun dirampas secara licik oleh mantan suamiku, Revan. Hari ini, semua kembali ke tangan yang seharusnya memegangnya sejak awal. Mulai hari ini, kami secara resmi mengumumkan bahwa PT Laras Mahendra resmi berganti kepemilikan penuh kepada pemegang saham mayoritas sekaligus mantan pendiri awal, Ibu Kirana Larasati, ucap notaris di hadapan kamera. Tepuk tangan bergemuruh. Para wartawan bangkit. Kilatan lampu kamera menyala silih berganti. Tapi aku tetap duduk tenang, mengenakan setelan putih bersih yang mencerminkan posisiku kini, tidak hanya bersih secara hukum, tapi juga bersih secara moral. Apakah Ibu Kirana punya pesan untuk publik? Tanya salah satu jurnalis internasional. Aku bangkit dari kursi, melangkah ke podium dengan kepala tegak. Lalu kutatap kamera, dan dengan suara mantap kutegaskan. Dulu saya berdiri di belakang suami saya, mendukung diam-diam. Kini saya berdiri di depan dunia, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa keadilan bisa ditemukan, jika kita cukup sabar untuk bangkit. Saya tidak menjatuhkan siapapun. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hak saya. Dan bagi setiap perempuan yang pernah dihancurkan, diremehkan, dan dikorbankan oleh orang yang mereka cintai, saya ingin kalian tahu, kalian bisa berdiri kembali. Bahkan lebih tinggi dari mereka yang pernah menjatuhkan kalian. Ruang itu hening sesaat, lalu meledak dalam tepuk tangan yang jauh lebih meriah dari sebelumnya. Hari itu aku menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan Jepang, Singapura,
dan Uni Eropa. Perusahaan yang dulu dikelola dengan ambisi dan keserakahan, kini kubangun dengan integritas, transparansi, dan semangat baru. Semua relasi bisnis yang dulu lari dari Revan, kini berbondong-bondong kembali karena mereka tahu, pemimpin barunya bukan sembarang wanita, tapi wanita yang terbakar dan bangkit jadi api. Dan di sisi lain kota, Revan menyaksikan semua itu dari layar televisi kecil di ruang sempit milik pengacaranya. Ia hanya bisa menatap dengan mata merah, penuh sesal, penuh amarah yang tak punya sasaran. Tania tak lagi mendampinginya. Hubungan mereka resmi berakhir setelah sidang perceraian kilat yang bahkan tak sempat diberitakan media karena tak penting lagi. Tania lari keluar kota, membawa sedikit uang dan sisa harga diri. Dan Revan? Ia tertinggal di reruntuhan hidupnya, menatap seorang wanita yang dulu ia rendahkan, kini berdiri di atas segalanya. Ia menjerit. Ia melempar botol ke dinding. Tapi tidak ada yang peduli. Karena dunia kini melihat kenyataan pahit. Pria yang dulunya dielu-elukan, kini hanya jadi catatan kaki dari kebangkitan mantan istrinya sendiri. Dan keluarga Revan? Mereka bahkan tak berani keluar rumah. Nama mereka sudah menjadi aib di komunitas. Rumah lama mereka sudah dilelang. Semua kemewahan berubah jadi kutukan. Dan satu nama yang terus terngiang di telinga mereka, dimanapun mereka bersembunyi, Kirana. Malam itu, aku berdiri di atap gedung, memandangi langit malam kota yang terang oleh cahaya. Tapi hatiku tenang. Bukan karena aku menang, tapi karena aku sudah menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku bukan wanita yang kalah. Aku bukan istri yang pasrah. Aku bukan korban yang dikasihani. Aku adalah wanita yang dibentuk oleh luka, dibesarkan oleh ketabahan, dan disempurnakan oleh kemenangan. Dan siapapun yang pernah menyebutku tidak pantas berdiri di atas, hari ini akan tahu bahwa akulah satu-satunya orang yang layak berdiri paling tinggi, dan tak akan pernah jatuh lagi. Gedung pengadilan hari itu penuh sesak. Sidang putusan akhir kasus penggelapan dana atas nama Revan Aditya Mahendra telah menarik perhatian publik nasional. Wartawan berkumpul di luar, siaran langsung dibuka sejak pagi, dan masyarakat ikut menyaksikan lewat layar kaca. Di dalam ruang sidang, Revan duduk di kursi terdakwa dengan setelan kusam. Wajahnya kurus, mata cekung, dan tangan yang dulu selalu menggenggam kekuasaan kini gemetar menahan tekanan. Aku hadir di sana. Bukan sebagai saksi, bukan sebagai korban, bukan pula sebagai pihak yang ingin melihatnya menderita. Aku hadir sebagai sosok yang ingin memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan, bahwa seseorang yang menghancurkan hidup orang lain tidak bisa terus hidup tanpa konsekuensi. Sidang memutuskan terdakwa Revan Aditya Mahendra dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun, denda 2 miliar rupiah, serta wajib membayar ganti rugi pada mitra usaha dan istri sah terdahulu sebesar 30 miliar rupiah, ujar hakim tegas. Suara palu diketukan. Semua mata tertuju pada Revan. Ia tak mampu berkata apapun. Ia hanya menunduk dalam. Air matanya jatuh. Ia, pria angkuh yang dulu selalu bicara besar dan meremehkan semua orang, kini tak lebih dari seorang pesakitan yang ditinggalkan dunia. Setelah sidang selesai, di lorong belakang pengadilan, kami akhirnya bertemu. Tatapan kami bertemu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tapi kami berdiri di posisi yang sangat berbeda. Ia datang sebagai tahanan. Aku datang sebagai pemenang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Revan menatapku dengan mata penuh penyesalan. Bukan karena takut hukum, tapi karena kehilangan sesuatu yang kini ia sadari sangat berharga. Aku, Kirana. Suaranya serak. Aku menatapnya. Tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada tangisan. Hanya dingin yang menyelimuti semua. Maaf, lanjutnya. Semua yang aku lakukan, itu salah. Aku terlalu bodoh. Aku, kehilanganmu adalah hal paling menyakitkan dalam hidupku. Aku tetap diam. Ia berharap aku bicara, tapi aku hanya berjalan perlahan mendekat, lalu berhenti tepat di hadapannya. Maaf? Tanyaku lirih. Maaf untuk apa?
Untuk menghancurkan harga diriku? Untuk mempermalukanku di depan keluargamu? Atau untuk menikahi selingkuhanmu di belakangku dan menginjak-injak semua yang pernah kita bangun? Ia menggeleng lemah. Aku menyesal. Kirana, aku benar-benar menyesal. Tangisnya pecah. Tubuhnya limbung. Tapi aku tetap berdiri tegak. Sayangnya, Revan, bisikku pelan, penyesalanmu datang di saat aku sudah tak punya tempat untuk menyimpannya. Hatiku sudah tidak lagi disakiti olehmu. Air mataku sudah lama kering. Yang tersisa hanyalah keteguhan dan kekuatan untuk terus berjalan tanpamu. Ia mencoba memegang tanganku, tapi aku mundur satu langkah. Kau pernah memilih wanita lain dan menghancurkan segalanya. Sekarang, rasakan akibatnya. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku memilih menghormatiku sendiri lebih dari memberi kesempatan untukmu mengulang kesalahan yang sama. Dan dengan itu, aku pergi, meninggalkannya sendirian dalam lorong panjang yang sunyi. Di belakangku, hanya terdengar isak yang tak pernah kubayangkan keluar dari pria seperti Revan. Tapi aku tak menoleh, karena aku bukan lagi Kirana yang dulu menunggu di balik pintu dengan harapan. Aku adalah Kirana yang kini melangkah dengan keyakinan. Sementara itu, Tania, yang mencoba meminta Suaka ke luar negeri, digagalkan oleh permintaan Interpol karena keterlibatannya dalam kasus pemalsuan dokumen keuangan. Ia akhirnya tinggal di rumah kecil peninggalan neneknya, hidup dalam keterasingan sosial, menjadi objek hinaan masyarakat yang dulu ia banggai-banggakan. Kini mereka hidup terpisah, terluka, terpuruk. Dan aku, berdiri tenang di atas panggung yang mereka coba bakar dulu. Tapi aku tidak terbakar. Aku tumbuh. Aku berakar. Aku melesat. Karena penyesalan dari mereka tidak akan pernah cukup untuk membayar air mata dan luka batinku dulu. Dan aku tak akan pernah memberikan ampunan. Bukan karena aku tak bisa, tapi karena mereka tak pernah pantas untuk mendapatkannya. Langit pagi itu cerah, hangat dan tenang, seperti hati yang akhirnya pulih setelah dihantam badai berkali-kali. Aku melangkah keluar dari rumah dengan senyum yang bukan dibuat-buat, bukan ditutup-tutupi, melainkan muncul dari dasar ketenangan jiwa. Setelah semua luka, pengkhianatan, penghinaan, dan kehancuran yang mereka torehkan dalam hidupku, aku masih di sini. Tidak hanya hidup, tapi bahagia, utuh, dan dicintai, tanpa mereka, tanpa siapapun dari masa kelam itu. Kini aku tinggal di rumah yang tak hanya besar dan mewah, tapi hangat dan damai. Bukan istana kosong seperti milik Revan dulu. Rumah ini kuisi dengan orang-orang yang menyayangiku karena aku, bukan karena nama, uang, atau status. Para staf di rumahku memanggilku Bu Kirana, dengan hormat, tapi juga dengan kasih. Mereka tahu betapa keras hidupku dulu, dan kini mereka jadi bagian dari kebangkitanku. Bisnis-bisnisku berkembang pesat. Aku menjadi ikon perempuan mandiri di berbagai forum internasional. Undangan mengisi seminar dan acara kehormatan berdatangan silih berganti. Tapi aku tidak pernah rakus. Aku tidak ingin dunia. Aku hanya ingin hidup yang damai dan bermakna. Dan kini aku punya itu. Aku punya kekayaan. Ya, tapi lebih dari itu, aku punya kendali atas hidupku sendiri. Dan di sampingku kini ada seseorang. Bukan pria yang datang dengan gombal dan ambisi, tapi seseorang yang hadir dalam diam, dalam ketulusan, dalam perhatian kecil yang dulu tak pernah kuterima. Namanya Dira, sahabat lama yang selama bertahun-tahun hanya mengamatiku dari jauh, tak berani mendekat karena tahu aku terikat pernikahan. Tapi setelah semuanya selesai, dia datang. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menyembuhkan luka yang ditinggalkan seseorang yang pernah kupikir akan kucintai seumur hidup. Dira tidak datang membawa janji, tapi kehadiran. Ia tak banyak bicara soal masa depan, tapi setiap hari ia membuatku percaya bahwa aku layak bahagia. Ia tidak menyelamatkanku, karena aku sudah menyelamatkan diriku sendiri, tapi ia hadir untuk menemani langkahku selanjutnya. "Kenapa kamu selalu tenang sekarang, Kirana?" tanyanya suatu malam saat kami duduk berdua di taman belakang.
Aku tersenyum, menggenggam tangannya. Karena dulu aku pernah dicintai dengan cara yang salah dan ditinggalkan dengan cara yang kejam. Jadi sekarang, aku tahu, tenang itu bukan soal siapa yang mendampingi, tapi siapa diriku saat aku tidak punya siapa-siapa. Dia tersenyum, memelukku. Tak ada janji, tak ada drama, hanya ketenangan yang utuh. Dan ketika media masih sesekali menyorot kehidupan mantan suamiku yang sekarang jadi narapidana biasa tanpa pengunjung, dan mantan selingkuhannya yang hidup berpindah-pindah karena tak punya tempat tetap, aku hanya melihatnya sepintas lalu. Aku tak pernah ingin kembali ke sana. Tak ada rasa ingin tahu lagi. Tak ada keinginan untuk memastikan mereka menderita. Karena mereka sudah hancur oleh kesalahan mereka sendiri. Dan aku sudah terlalu jauh meninggalkan reruntuhan itu. Aku tidak lagi butuh pembuktian. Dunia sudah melihat. Mereka sudah tahu siapa Kirana yang dulu mereka remehkan. Kini aku hidup bukan untuk membalas. Aku hidup untuk menikmati kemenangan. Aku hidup untuk menghargai diriku sendiri. Aku hidup untuk mencintai diriku dengan segenap hati, dan membagikan cinta itu kepada orang yang layak, bukan pada mereka yang membunuhnya pelan-pelan. Karena pada akhirnya, aku bahagia, kaya, kuat, dan dicintai tanpa mereka. Dan itulah balas dendam paling elegan yang pernah ada. Hari itu aula besar Hotel Bintang 5 di pusat ibu kota dipenuhi oleh ratusan pemilik bisnis, pejabat tinggi, jurnalis, serta tamu undangan dari berbagai negara. Di panggung utama, layar besar menampilkan satu nama yang tak asing lagi bagi banyak orang, namun kini memiliki makna dan citra yang sangat berbeda. Kirana Larasati, The Phoenix Woman, bangkit dari luka, memimpin dunia. Aku berdiri di belakang panggung dengan setelan navy blue elegan, rambut diikat sederhana namun rapi, mengenakan pin kecil berlogo perusahaanku sendiri di kerah. Timku menyambutku dengan tepuk tangan kecil. Manajer acara menyapaku dengan kagum, dan para wartawan mulai bersiap di baris terdepan. Hari ini, aku bukan hanya tokoh wanita sukses. Aku adalah ikon kebangkitan, simbol kekuatan, dan perwujudan balas dendam tanpa harus mengotori tangan sendiri. Saat aku naik ke podium, seluruh ruangan hening. Lampu menyorot langsung ke wajahku, dan kamera dari berbagai stasiun televisi menyorot gerak-gerikku dengan seksama. Selamat pagi, sapaku lembut tapi tegas. Terima kasih telah mengundang saya hari ini. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai mantan istri seseorang, tapi sebagai wanita yang pernah dihancurkan dan memilih bangkit. Tepuk tangan bergemuruh. Sebagian orang berdiri, tapi aku belum selesai. Saya berdiri di sini bukan karena keberuntungan, tapi karena saya pernah dianggap tak punya apa-apa setelah ditinggal. Saya pernah dikhianati, dihina, dan dikubur hidup-hidup oleh orang yang saya percayai. Tapi saya tak mati. Saya tumbuh. Saya belajar. Dan saya melawan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan pencapaian. Tepuk tangan lebih keras. Suara tangis lirih beberapa wanita di baris depan terdengar. Mereka tahu. Mereka pernah di sana. Di posisi seperti aku dulu. Tapi kini mereka melihat bahwa luka bisa jadi kekuatan, bukan beban. Selesai aku bicara, panitia menyerahkan sebuah piagam emas. Penghargaan tertinggi tahun ini untuk tokoh inspiratif perempuan nasional. Aku menerimanya dengan tenang. Tapi di hatiku, aku tahu, piagam ini bukan untukku hari ini. Ini untuk Kirana yang dulu. Kirana yang menangis di lantai kamar mandi. Kirana yang tidur lapar karena trauma. Kirana yang tetap berdiri walau seluruh dunia memintanya menyerah. Dan ketika video profil perjalanan hidupku diputar di layar lebar, semua nama tokoh yang pernah menyinggungku tampil sekilas, kecuali satu. Revan Aditya Mahendra. Nama itu dihapus. Digantikan dengan label singkat. Mantan suami kini menjadi catatan kelam masa lalu. Dia tidak disebut. Dia tidak dijelaskan. Dia bahkan tidak dianggap bagian penting dari sejarah hidupku. Karena dia memang tidak layak dikenang. Di saat yang sama, Revan menonton siaran ulang acara itu di penjara.
Ia duduk dengan baju tahanan yang lusuh, rambutnya acak-acakan, dan matanya sayu menatap layar televisi kecil di ruang rekreasi narapidana. Ia menonton wanita yang dulu ia buang kini berdiri di panggung kehormatan. Ia menonton dunia memuji nama yang dulu ia injak. Ia melihat semua, tapi tak bisa berbuat apa-apa selain menyesali hari di mana ia memilih menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar tulus padanya. Nama Revan kini jadi peringatan di dunia bisnis. Banyak universitas bisnis mengangkat kasusnya sebagai contoh kehancuran moral dan integritas. Bahkan komunitas pengusaha mencoret namanya dari daftar anggota kehormatan. Sementara itu, namaku tercantum dalam buku-buku motivasi dan studi kepemimpinan. Aku diundang ke televisi, menjadi juri kompetisi bisnis, bahkan ditawari menulis buku memoir. Tapi aku tetap rendah hati, karena bagiku, ini bukan tentang popularitas. Ini adalah penebusan diam-diam untuk semua perempuan yang pernah dipaksa diam dalam ketidakadilan. Dan saat malam tiba, aku berdiri di balkon rumahku, memandangi langit luas sambil memegang penghargaan yang kubawa pulang hari itu. Aku tersenyum kecil, dan berkata dalam hati, "Lihat aku sekarang. Nama kalian boleh lenyap, tapi aku tetap di sini, berdiri. Bukan sebagai bayangan siapapun, tapi sebagai Kirana Larasati, nama yang tak akan pernah kalian coret dari sejarah." Mentari pagi menyibak tirai kamar saat notifikasi di ponselku berbunyi tanpa henti. Puluhan email masuk dari universitas ternama luar negeri yang ingin mengangkat namaku sebagai nama beasiswa penuh untuk program perempuan berdaya. Ada juga dari komunitas global yang ingin menjadikan aku sebagai keynote speaker di forum internasional tentang kepemimpinan perempuan. Beberapa majalah bisnis mengirim pesan langsung untuk menawarkanku menjadi wajah utama edisi bulan depan. Aku duduk di kursi jendela, menyesap kopi hangat sambil tersenyum kecil. Bukan senyum sombong, tapi senyum perempuan yang akhirnya benar-benar dihormati dunia, tanpa harus meminta dihargai oleh orang yang dulu menghancurkannya. Aku mengunjungi salah satu universitas mitra luar negeri beberapa minggu kemudian. Gedungnya megah, mahasiswa-mahasiswa internasional mengantre panjang hanya untuk mendengarkan satu sesi kuliah umum dariku. Aku naik ke panggung auditorium dengan langkah tenang, mengenakan blazer biru gelap dan jilbab putih sederhana. Semua mata tertuju padaku, dan suara tepuk tangan menggema selama hampir 1 menit penuh. Di layar besar di belakangku, terpampang namaku, Kirana Larasati, founder CEO, Humanity Equity Group peraih penghargaan dunia kepemimpinan wanita 2025. Dan saat aku mulai bicara, semua hening. Karena kini suaraku bukan lagi suara perempuan yang pernah menangis di lorong rumah mertua, atau dibungkam suami yang bermain dua hati. Kini suaraku adalah suara panutan, suara pemimpin, suara kebenaran yang disampaikan bukan dengan teriakan, tapi dengan wibawa dan kekuatan tak terbantahkan. Dulu saya pernah menjadi perempuan yang tidak dianggap, bukan hanya oleh dunia luar, tapi oleh orang yang seharusnya melindungi saya. Saya dibuang, diremehkan, dan dihancurkan. Tapi saya tidak diam. Saya tidak membalas dengan fitnah. Saya tidak membalas dengan air mata. Saya membalas dengan keberhasilan. Dan hari ini, dunia melihat saya bukan karena luka saya, tetapi karena saya mampu menjadikannya pijakan menuju kekuatan. Ruang auditorium kembali bergemuruh oleh standing ovation. Mahasiswa dari berbagai negara mendatangiku setelahnya, meminta tanda tangan, mengajak swafoto, hingga menangis sambil berkata, "Kisahmu menyelamatkan kami, Bu Kirana. Terima kasih telah berdiri tegak untuk kami semua." Dan di waktu yang sama, jauh di negeri sendiri, Revan mendengar semuanya. Bukan dari televisi, karena akses itu telah dibatasi, tapi dari mulut para tahanan baru yang heran ketika tahu nama belakangnya adalah Mahendra. Mahendra? Lu saudaranya Kirana Larasati, CEO Humanity Group. Iya, dia tuh panutan di luar negeri sekarang. Lah, lu malah di sini? Gila, parah sih lu. Lu mantannya. Malu-maluin bangsa. Mantannya jadi tokoh dunia, dia malah narapidana.
Wajah Revan membatu. Ia tak bisa menjawab. Ia tak bisa membantah. Nama Kirana terlalu besar untuk disanggah. Terlalu bersinar untuk dilawan. Dan yang lebih menyesakan, ia tidak bisa lagi menyebut nama itu tanpa rasa malu. Tak hanya Revan. Seluruh keluarganya pun kini memilih bungkam jika ada yang menyebut nama Kirana. Dulu mereka menyebutku wanita tidak tahu diri. Kini mereka bahkan tak berani menatap wajahku di media. Di arisan, di kantor komunitas, di grup keluarga, nama Kirana menjadi kutukan bagi mereka. Karena setiap orang yang mendengar nama itu akan bertanya, bukankah itu mantu yang dulu kalian singkirkan? Bukankah itu istri yang kalian bilang tak layak berdampingan dengan Revan? Sekarang dia pemimpin dunia. Dan kalian apa? Ya. Kini setiap kali nama Kirana Larasati disebut, mereka semua menunduk. Mereka tidak lagi punya tempat untuk menyombongkan status sosial, tidak bisa membela diri, tidak bisa membantah sejarah. Karena dunia mencatat kebenaran. Dan dunia berpihak padaku. Dan aku tak membenci mereka lagi. Karena bagiku, hukuman terbesar untuk orang-orang seperti mereka bukanlah dibalas dengan hinaan, tapi dengan keberhasilan yang terlalu tinggi untuk mereka jangkau, terlalu bersih untuk mereka dekati, dan terlalu terang untuk mereka tahan. Malam itu, aku berdiri di depan cermin kamar hotelku, mengenakan gaun malam elegan, siap menuju gala dinner internasional yang akan memberiku penghargaan ke-8 tahun ini. Tapi saat ku sentuh refleksiku di cermin, aku hanya tersenyum. Terima kasih, Kirana. Karena kamu tak menyerah. Karena kamu tetap berjalan meski dirusak. Karena kamu tahu, dunia bisa kau genggam, asal kamu tidak melepaskan dirimu sendiri. Dan esoknya, di media nasional, terpampang headline besar. Kirana Larasati dari istri terbuang, menjadi nama yang tak mungkin dilupakan dunia. Sinar lampu kristal megah menggantung di langit-langit ballroom Istana Budaya di Paris malam itu. Gedung bersejarah itu tak hanya menyimpan jejak peradaban seni Eropa, tapi kini juga menyimpan sejarah baru. Sejarah seorang perempuan dari Indonesia yang pernah dibuang oleh suami dan mertuanya, kini berdiri gagah sebagai penerima anugerah internasional wanita dunia paling berpengaruh tahun ini. Aku mengenakan gaun satin hitam yang elegan dengan sentuhan batik emas di pinggang. Rambutku disanggul rapi. Di leherku tidak tergantung perhiasan mahal, hanya kalung kecil berbentuk angsa perak. Hadiah dari ibuku dulu, saat aku jatuh paling dalam dan hampir menyerah. Angsa itu, lambang ketenangan dan keanggunan, kini menjadi jimat pembuktian bahwa aku tidak hanya selamat, tapi melesat lebih tinggi dari segala luka yang pernah ingin menguburku. Presenter acara berdiri di panggung utama, wajahnya dipenuhi kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Tonight, we honor a woman who rose from betrayal, stood against humiliation, and transformed wounds into wings. Please welcome, Kirana Larasati. Seluruh tamu bangkit berdiri. Tepuk tangan membahana. Kamera-kamera dunia menyorot setiap langkahku menuju panggung. Aku melangkah pelan, penuh makna. Setiap langkah itu adalah jejak kemenangan, bukan hanya untukku, tapi untuk jutaan perempuan yang pernah diinjak, ditertawakan, dibungkam. Aku berdiri di podium. Cahaya terang menyilaukan, tapi aku tetap menatap lurus ke depan. Di belakangku, layar menampilkan potongan kisah hidupku, tanpa perlu menyebut nama Revan, tanpa perlu mempermalukan siapapun. Karena kini mereka sudah terbenam dalam kehinaan mereka sendiri. Aku berbicara, bukan dalam bahasa marah, tapi dalam bahasa yang membuat seluruh dunia mengangguk, tersentuh, dan menangis. Saya bukan wanita terkuat di dunia, tapi saya tahu rasa dikhianati. Saya tahu artinya dihina oleh keluarga yang seharusnya merangkul. Saya tahu perihnya dibuang setelah membangun dari nol. Dan malam ini, saya ingin seluruh perempuan tahu, jika saya bisa berdiri di sini, maka kalian pun bisa. Jangan biarkan siapapun mendefinisikan kalian. Jangan izinkan siapapun mematikan cahaya kalian. Karena di balik luka kalian, ada kekuatan yang hanya perlu sedikit lagi untuk menyala.
Isak haru terdengar. Para tamu mulai berdiri. Tepuk tangan tak berhenti bahkan setelah aku turun dari podium. Dan di layar belakang panggung, terpampang kalimat yang akan menghantui orang-orang yang pernah meremehkanku seumur hidup. She was discarded by those who should have protected her. Now, they cannot even utter her name without swallowing their shame. Dan memang begitu adanya. Revan, yang kini hanya menjadi catatan narapidana korupsi dan penggelapan, menonton dari televisi kecil di balik jeruji besi. Ia menyaksikan seluruh dunia memujaku, menyebut namaku dengan kekaguman. Ia menatap dengan mata merah dan napas berat. Ia tahu, ia tak akan pernah bisa menghapus apa yang ia lakukan. Ia tahu, ia tak akan pernah bisa berdiri sejajar lagi denganku. Ia tahu, namanya akan selamanya berada di bawah bayang-bayangku. Dan yang lebih menyakitkan, tak ada satupun media yang menyebutnya sebagai mantan suami Kirana lagi. Ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah bagian dari masa lalu yang bahkan tak penting untuk dikenang. Tania, ia hidup dalam pelarian sosial, berpindah-pindah kota, hidup dengan identitas palsu, menjual kosmetik via live streaming dengan penonton ratusan, yang sebagian besar hanya mampir untuk mengejek. Ia tak bisa menatap cermin tanpa bayangan Kirana menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa semua orang yang dulu mengangkatnya, kini menjatuhkannya dengan lebih kejam. Ibunda Revan, kini hanya bisa menghabiskan sisa waktu di rumah kecil di kampung, menolak semua undangan sosial, memutus semua grup keluarga, dan menunduk setiap kali nama Kirana disebut. Ia bukan lagi ibu CEO, tapi hanya wanita tua yang dikenang karena kesombongannya yang kini membungkam hidupnya. Dan aku tidak pernah membalas dengan cara kotor. Aku hanya berdiri. Aku hanya bertahan. Aku hanya menolak mati ketika dunia menyeretku ke dasar. Dan dari dasar itulah aku bangkit, bukan untuk sekadar berjalan, tapi untuk terbang. Malam itu, setelah gala usai, aku berjalan sendirian di pinggir sungai Seine. Angin Paris meniup pelan rambutku. Di tanganku, penghargaan dari dunia. Tapi di dadaku, hanya satu rasa. Damai. Karena pembalasan terbaik bukanlah ketika mereka menangis minta ampun di kakimu, tapi ketika mereka tak lagi bisa menyebut namamu. Tanpa rasa malu, tanpa gemetar, tanpa menunduk. Karena kini dunia menyebutmu dengan hormat. Dan itulah aku sekarang. Kirana Larasati. Bukan hanya wanita, tapi sejarah. Tam.